Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan lain-lain, Nabi SAW pernah berpesan, beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang bisa menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Pesan Nabi ini berisi tentang 3 kaidah. Kaidah yang pertama, bagaimana sikap kita kepada Allah. Kaidah yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap
diri sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita kepada orang lain. Bagaimana sikap kita kepada Allah? Nabi mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini kaidah yang harus kita pegang. Ketika kita di mana saja, harus sikap kita kepada Allah satu, yaitu bertakwa, tidak beda-beda. Bagaimana sikap kita kepada Allah? Selalu bertakwa dimanapun kita berada, di rumah, di jalan, ketika bersama teman, ketika bersama keluarga, ketika di masjid, semuanya sama, bertakwa kepada Allah. Ada sebagian wanita muslimah sikapnya di luar dengan di dalam rumah beda. Kalau di luar seolah-olah seperti orang alim, orang wanita yang solehah, baik sama teman, baik sama tetangga, menutup aurat. Namun akan berbeda terbalik ketika di rumah. Di rumah sama suami jahat, galak sama anak. Padahal kita diperintahkan takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ketika pergi jauh, beda lagi sikapnya, karena tidak ada yang mengawasi, karena tidak ada yang melihat, sehingga melupakan Allah, melakukan hal-hal yang berdosa. Nabi berpesan bagaimana sikap kita kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Istiqomah. Selalu sikap kita tidak berubah dimanapun kita berada. Kaidah yang kedua, bagaimana sikap kita kepada diri sendiri. Nabi bersabda, ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang bisa menghapusnya. Manusia tempatnya salah. Manusia banyak melakukan kesalahan. Bagaimana sikap kita terhadap diri sendiri? Kalau bersalah, hapuslah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Yang perbuatan baik ini bisa menghapusnya, bisa menghilangkan dosa jelek kita selama dosa-dosanya masih dosa kecil, bukan dosa besar. Karena amal soleh yang bisa menghapus dosa hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Ini kaidah bagaimana kita menyikapi diri kita. Kalau bersalah, iringi dengan perbuatan baik. Punya salah sama anak, iringi dengan perbuatan baik. Anaknya diajak gembira, main, karena pernah merasa bersalah. Punya salah sama pasangan, iringi dengan perbuatan baik. Suami menyinggung hati istri,
Iringi dengan perbuatan baik. Minta maaf. Tidak cukup sampai minta maaf, ajak jalan keluar rumah. Kemana? Ke toko emas. Setuju? Setuju banget. Cuma lewat tok. Di prank. Namanya mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang bisa menghapusnya. Ini kaidah kita terhadap diri sendiri. Kalau kita bersalah, hapuslah dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu yang akan dicatat. Dosanya akan terhapus dari lembaran para malaikat. Maka ukhti muslimah, ini dua kaidah. Bagaimana sikap kita kepada Allah, bagaimana sikap kita terhadap diri sendiri. Yang ketiga, bagaimana sikap kita kepada orang lain. Nabi melanjutkan sabdanya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Semua orang pasti senang kalau ada teman atau siapapun yang bergaul dengan kita, dia punya akhlak yang baik. Pasti kita akan senang. Karena itu, cara mengambil hati manusia dengan akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Imam Hasan Al-Basri mengatakan akhlak baik itu kaful adza, mencegah perbuatan buruk. Wa badlun nada, akhlak baik itu dermawan, sering memberi. Wa talaqatul wajh, akhlak baik itu menampakkan wajah ceria di depan saudaramu. Akhlak baik mencegah diri untuk tidak menyakiti. Karena seorang muslim, kata Nabi, yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Banyaknya kasus tidak saling menyapa, keluar dari grup gara-gara tidak bisa menahan dari berbuat buruk. Padahal akhlak mulia itu mencegah dari menyakiti orang. Akhlak mulia tidak menyakiti hatinya dengan lisan, tidak melukai fisiknya dengan tangan. Akhlak baik. Maka seorang suami dikatakan punya akhlak baik kalau terpenuhi 3 kriteria ini. 1, tidak menyakiti istri. 2, sering ngasih, tidak pelit. 3, selalu senyum di depan istrinya. Tidak menyakiti orang lain, termasuk istri. Baik dengan lisan, dengan tangan, tidak. Selalu membahagiakan. Sering memberi, badlun nada. Memberi, ngasih makan orang miskin. Memberi orang yang membutuhkan. Memberi orang yang meminta dan kita tahu dia butuh. Atau memberi berbuat baik kepada pasangan. Ini namanya akhlak baik. Bahkan amalan yang paling dicintai Allah ketika kita memasukkan kebahagiaan di hati seorang muslim. Memberikan kebahagiaan, memberikan keceriaan dengan cara memberi makan orang miskin yang dia kelaparan, melunasi hutang saudara kita
tetangga kita. Ibu-ibu kalau punya hutang dilunasi sama teman kita, senang tidak? Senang banget. Itu amalan paling utama. Badlun nada, sering memberikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, akhlak baik itu talaqatul wajh. Berwajah manis ceria di depan saudaramu, karena senyum kepada saudara sesama muslim termasuk sedekah. Talaqatul wajh, berwajah ceria, senyum, berwajah manis di depan saudara-saudara kita sesama muslim, dan termasuk sedekah. Apabila kepada sesama muslim dianjurkan senyum, apalagi kepada pasangan, akan lebih utama memberikan senyuman kepada pasangan, karena senyuman akan membahagiakan hati. Senyuman akan membuat jiwa berbunga-bunga, maka bernilai pahala. Lihat ibu-ibu kalau belanja di mal-mal, disambut sama siapa? Sama penjaga tokonya. Senyum apa cemberut? Senyum. Karena calon konsumen, harus diambil hatinya. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, seberat apapun permasalahan, para suami pulang ke rumah disambut istri senyum. Jangan seperti ikan asin, mata melotot, tegang. Ya, jangan. Senyum walaupun sedang ada masalah. Karena tidak semua yang ada di hati, di jiwa kita diceritakan. Tapi semua bisa terlihat dari luar badan. Kadang-kadang suami kita menyembunyikan masalah karena tidak semua yang ada dalam hati diceritakan. Tapi kelihatan dari fisik luar badan, wajahnya, auranya, maka sebisa mungkin tetap senyum. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Masih bulan muda ya Bu ya? Masih banyak bonusan. 10-10. Ya, diskon besar-besaran. Maka saudara-saudariku, para ukhti muslimah, 3 kaidah ini kita pegang. Bagaimana sikap kita kepada Allah, bagaimana sikap kita kepada manusia, dan bagaimana sikap kita kepada diri sendiri. Sehingga apabila ini kita amalkan, insya Allah perjalanan hidup kita akan baik. Karena kita selalu bertakwa kepada Allah, kita selalu taubat dari dosa, perbuatan buruk diiringi dengan perbuatan baik, dan kita selalu berusaha berakhlak mulia kepada orang lain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, poin ke-39. Tidak mau menyusui anak-anak tanpa ada satu alasan. Ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, manfaat menyusui anak bukan sekedar memberikan asupan makanan kepada bayi. Tapi lebih dari itu, menjalin kedekatan dengan anak. Semakin ibu dekat dengan anaknya,
apalagi ASINY-nya bagus, maka akan membuat si anak tumbuh sehat. Si anak tumbuh baik. Dengan demikian para ibu yang masih punya bayi, sebisa mungkin berusaha menyusuinya. Kalau tidak ada halangan, jangan memakai sufor. Apa sufor? Formula. Susui langsung. Karena bayi yang disusui akan menjalin hubungan kuat dengan ibunya. Dan kita diberikan nikmat bisa menyusui, itu adalah nikmat Allah. Terkadang para wanita tidak bisa menyusui karena ASINY-nya kurang atau ada penyakit. Maka ketika kita diberi nikmat menyusui anak, syukurilah walaupun capek. Harus bangun malam, di awal-awal bayi lahir, harus begadang, dan seterusnya. Dan Islam memerintahkan wanita menyusui anaknya tidak selamanya, hanya 2 tahun maksimal. 2 tahun itu sudah maksimal. Setelah itu mereka harus menyapi anaknya agar tumbuh terbiasa menjadi anak-anak, balita, dan seterusnya. Maka kalau tidak ada alasan sakit, tidak ada alasan ASINY-nya kurang, susuilah anak-anak kita. Insya Allah menjadi kebaikan bagi para ibu. Dalam hadis yang sahih, Nabi pernah diajak naik ke sebuah bukit dan beliau melihat ada wanita yang digigit payudaranya oleh ular. Nabi bertanya, apa yang terjadi pada mereka? Kenapa wanita ini digigit payudaranya sama ular? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para wanita yang menghalangi anak-anaknya mendapatkan air susu darinya. Jadi ketika kita halangi anak-anak kita untuk mendapatkan hak ASI, maka ancamannya sangat berat. Ini menunjukkan dosanya dosa besar. Karena Nabi saksikan langsung. Sehingga para ibu harus menyadari bahwa di dalam ASI itu kebaikannya banyak. Belum lagi air ASI, kandungannya istimewa, hangatnya pas, tidak dingin, tidak panas. Cocok untuk bayi. Akan membuat perkembangan mereka lebih bagus. Maka jangan kita beralasan capek, beralasan ini itu, kemudian tidak mau menyusui bayi. Itu kenikmatan. Apalagi yang punya anak banyak, nikmat dia. Bisa menyusui 2 tahun sekali. Bisa menyusui sampai 2 tahun. Setelah itu ada lagi. Maka ibu-ibu, ini kebahagiaan seorang wanita. Tapi capek Pak Ustadz. Umur berapa ibu-ibu sekarang? 18 ya? Tambah 30. 21. Masih gadis berarti ya? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah perintah agama. Jadi menyusui datangnya perintahnya dari agama. Maksimal 2 tahun karena akan kebaikan. Lelah kita, begadang kita karena menyusui akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Yang berat akan jadi ringan kalau kita ikhlas jadi ibu, menyusui, ngurus rumah tangga,
beres-beres akan menjadi ringan dengan keikhlasan. Dengan mengharapkan pahala Allah, maka pekerjaan rumah itu akan ringan. Karena itu ibu-ibu jangan takut punya anak. Walaupun sekarang sedang ada kelesuhan ekonomi. Saudara-saudara kita yang berada di taraf pertengahan, ekonomi menengah, turun derajat menjadi golongan bawah. Jangan takut. Karena yang memberikan rizki anak kita adalah Allah, bukan orang tuanya. Orang tua kita dulu semboyannya apa? Semboyannya banyak anak, banyak rezeki. Betul tidak? Betul. Saya anak ke-6 dari 9 bersaudara. Anak pertama sudah meninggal dunia. Anak ke-6 dari 9 bersaudara. Selagi semasa orang tua masih hidup, itu 9 kumpul di rumah ibu saya, rumah orang tua. Anak yang pertama sebelum meninggal, istrinya jago bikin rendang, bawa rendang. Anak kedua, kerjanya di Bali, pulang bawa kaos. Jogger, Bali. Anak ketiga kerjanya di pelabuhan, tinggalnya di Bojong. Kalau datang bawanya kerang laut yang bisa dimasak itu, kerang merah apa kerang kuning tuh. Bahagia nggak ibu-ibu? Bahagia, semuanya bawa rezeki buat orang tua. Apalagi kalau lebaran, mereka dapat THR, mereka dapat ini, orang tua dibeliin. Ada yang ngasih baju, ada yang ngasih sendal, ada yang ngasih tas, ada yang ngasih duit. Itu kalau habis lebaran, ibu-ibu bisa buka toko. Anak 9 ngasih semua. Kemudian sekarang setelah orang tua meninggal dunia, apakah anak 9 ini mati semua? Karena yang ngasih rizki orang tuanya? Tidak. Karena yang ngasih rizki Allah. Mereka masih bisa hidup, bahkan punya anak. Sehingga jangan khawatir masa depan anak-anak kita. Karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sudah ketakutan dari zaman sekarang. Tahun ini anak-anak sudah diasuransikan. Asuransi pendidikan supaya bisa kuliah, supaya bisa ini. Sebagian orang tua membelikan rumah. Yang dulu orang tua kita tidak persiapan seperti itu. Sekarang setelah orang tua meninggal semuanya punya rumah. Coba. Tawakal kita perlu diluruskan. Ketakutan yang luar biasa ketika kita punya anak. Takut nanti anak gak bisa sekolah, takut nanti anak gak bisa kerja dan lain-lain. Akhirnya dipersiapkan, pusing orang tua dari sekarang. Takut. Ada yang dibelikan rumah, ada yang diasuransikan dan lain-lain. Ternyata setelah orang tuanya meninggal, rumahnya dijual. Rebutan warisan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin meninggalkan kebaikan bagi anak-anak kita, asuransikan anak kita kepada Allah. Titipkan mereka kepada Allah, yang tidak akan Allah menyia-nyiakan titipannya. Jadi kalau kita sayang sama anak, bukan dibuatkan buku rekening tabungan, bukan dibuatkan asuransi pendidikan, bukan dicarikan rumah, tidak. Titipkan mereka kepada Allah.
sebaik-baik yang menjaga, sebaik-baik yang menerima titipan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mendidik anak kita dengan benar, anak disusui, anak diajarkan, disekolahkan yang benar, insya Allah jangan khawatir masa depan mereka. Nah ini, jadi kita jangan ikut-ikutan, sibuk, akhirnya tiap bulan bayar premi, asuransi, padahal ada kebutuhan yang lain sampai ngutang-ngutang, bela-belain ikut asuransi. Tidak usah, tinggalkan. Asuransikan anak kita kepada Allah. Tawakal kita perlu ditata. Tawakal kita perlu ditingkatkan lagi. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dan dia diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, asuransi terbaik, asuransi kepada Allah. Poin ke-40. Berusaha memisahkan anak-anak dengan ibu kandung mereka ketika dia menikah dengan bapaknya. Kadang ada seorang wanita menikah dengan laki-laki yang sudah punya anak atau sudah punya istri. Atau si laki-laki ini istrinya meninggal dunia sehingga dia nikah lagi. Atau perceraian. Tapi si laki-laki bawa anak. Kadang-kadang ada tipe-tipe wanita yang menghalang-halangi si anak bawaan ini bertemu dengan ibu kandungnya. Karena ibu kandungnya diceraikan sama suami baru kita yang bawa anak. Nah, yang semacam ini tindakan yang tidak dibolehkan. Memisahkan anak dengan ibu kandungnya. Jadi saudari-saudariku yang dimuliakan Allah, kalau kita ditakdirkan menikah dengan laki-laki yang punya anak, jangan dihalangi anak tersebut berjumpa dengan ibu kandungnya. Apalagi secara hukum positif, hukum pidana juga tidak boleh. Harus dikasih kesempatan. Bahkan kalau bisa kita bantu menyayangi anak sambung sebagaimana menyayangi anak sendiri. Nabi bersabda, "Man faraqa baina walidatin wa waladiha, faraqallahu bainahu wa baina ahibbati yaumal qiyamah." Barang siapa memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan pisahkan dia dengan yang dicintainya pada hari kiamat. Maka saudariku, kalau kita siap untuk dimadu, maka harus siap menggabungkan anak-anak yang lahir. Karena tidak ada istilah mantan anak, itu tidak ada. Ini mantan anak saya dari istri pertama, tidak ada. Mantan istri ada, mantan suami. Tapi anak tidak ada. Datangnya dari manapun harus kita berikan haknya. Di antara haknya berjumpa dengan orang tuanya. Poin 41, tidak bersungguh-sungguh dalam mendidik anak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, termasuk kesalahan sebagian wanita muslimah melalaikan pendidikan anak. Wanita, istri kalau di rumah itu sebagai pelaksana harian. Suami cari nafkah, istri sebagai pelaksana harian.
suami cari nafkah sampai sore. Maghrib dia akan bantu istri. Tapi dari pagi sampai sore suaminya tidak ada, disitulah tanggung jawab istri. Antar sekolah, jemput sekolah, pulang siang jam 10, jam 11. Mau diapain ini anak sampai sore sebelum datang bapaknya? Tanggung jawab siapa? Istri. Karena istri juga akan diminta tanggung jawab di rumahnya. Rasulullah bersabda, wal mar'atu ra'iyatun an baitiha. Dan wanita istri pemimpin di rumahnya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya selama di rumah. Jadi jangan kita sibuk jadi wanita sosialita. Apa sosialita? Sibuk gaul. Anaknya kemana? Biarkan main. Masih SD, kasih HP. Jangan. Kita akan ditanya oleh Allah. Atau sibuk dengan fashion. Sebentar-sebentar ke toko baju, sebentar-bentar cari ke mana. Terus tiap hari begitu. Atau sibuk dengan kecantikan. Hari ini ke salon rambut. Besok ke salon skincare. Perawatan, treatment wajah. Besok treatment apa lagi? Kesehatan. Terus anaknya kemana? Biarkan. Lalai. Ini tidak boleh. Karena wanita akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawabnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, suami cari nafkah, maka istri menyesuaikan cari sekolah sesuai budget. Cari sekolah, istri menyesuaikan kemampuan suami. Jangan sampai menyekolahkan anak yang suami tidak mampu bayar SPP. Menyebabkan punya hutang tunggakan ke sekolah. Ini salah. Jadi para istri melihat, suami saya penghasilannya sekian. Kira-kira masuk sekolahnya apa? Sekolah yang IT, apa cukup sekolah negeri? Ini peran siapa? Tugas istri. Jadi kalau dia tidak bisa mendidik satu hari full, serahkan kepada sekolah. Tapi Anda harus memilih sekolah yang baik. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pendidikan ini jangan disepelekan. Siapa yang kenal Imam Asy-Syafi'i? Semua kita kenal. Beliau Imam Syafi'i sudah ditinggal bapaknya saat umur 2 tahun. Sehingga ibunda Imam Syafi'i mengurusi Imam Syafi'i kecil dari umur 2 tahun. Karena udah gak punya suami, sudah jadi single parent. Apa yang dilakukan oleh ibunda Imam Syafi'i? Beliau tinggalkan kampung halaman. Yang kampung halamannya masih daerah Syria. Syria itu mencakup 4 negara. Lebanon, Palestina, Jordania, sama satu lagi Suriah. Imam Syafi'i dari sana. Saat suaminya meninggal, ibunda Imam Syafi'i, bapaknya meninggal Imam Syafi'i kecil diajak pindah ke Mekah. Dibawa itu anak ke Mekah. Ketemu dengan saudara-saudaranya. Karena beliau Imam Syafi'i
garis keturunannya masih keluarganya Rasulullah. Dari kakek Hashim. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib terus ke atas itu ketemu Hashim. Dibawalah Imam Syafi'i masih berumur 2 tahun ke Mekah. Kemudian ibunda Imam Syafi'i mencarikan sekolah-sekolah yang sesuai dengan umur usia Imam Syafi'i. Umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Yang menarik adalah bagaimana ibunda Imam Syafi'i tidak menyerah dengan keadaan. Dia hidup sendiri, nggak punya suami, punya anaknya dibawa cari saudara di Mekah. Karena ibunya tahu ini saudara bapaknya banyak di Mekah. Dibawa. Sudah ketemu saudara sampai Mekah, disekolahkan Imam Syafi'i. Siapa yang milih sekolahnya? Ibunda Imam Syafi'i. Akhirnya berhasil menjadi ulama yang namanya sampai hari ini terus dikenang harum. Jasa siapa? Jasa ibunda Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita jangan pasrah dengan keadaan, pasrah dengan takdir. Tidak, usaha. Allah akan bukakan jalan-jalan keluar. Bagian ibu-ibu pasrah, suaminya di PHK, udahlah nasib, gak usah ngapa-ngapain. Jangan. Semangati suami, semangati anak-anak, kita bisa melewati keadaan ini. Karena wanita punya tanggung jawab juga dalam mendidik anak. Ibunda Imam Syafi'i tidak bisa mengajari langsung ngapalin Quran, tapi dia sekolahkan. Ini kisah Imam Syafi'i. Kisah berikutnya, kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ceritanya hampir sama. Imam Ahmad bin Hambal waktu masih kecil ayahnya sudah meninggal dunia. Tapi ibunda Imam Ahmad tidak putus asa. Dia ajak pindah Imam Ahmad dari kampung halaman menuju kota Baghdad. Kota Baghdad itu dulu kotanya ilmu. Baghdad sekarang di mana? Di Irak. Dibawa itu Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad pernah bercerita, satu hari saya masih kecil, ingin datang ke kajian hadis. Tapi waktunya habis subuh langsung. Imam Ahmad pengen berangkatnya sebelum subuh supaya dapat tempat di depan, duduknya di depan dekat guru. Ini saking semangatnya Imam Ahmad. Maka ibunda Imam Ahmad ketika tahu anaknya pengen berangkat sebelum subuh, dilarang. Jangan. Bahaya. Zaman dulu kan, belum subuh, masih banyak binatang, masih banyak rampok. Maka ibunda Imam Ahmad melarang. Nanti saya yang akan mengantar langsung. Maka ketika adzan berkumandang, Imam Ahmad dipakaikan baju, disiapkan buku tulisnya oleh ibundanya, dan diantar langsung ke masjid tempat belajar hadis. Lihat bagaimana peran seorang istri dalam mendidik anak. Dia antar, sudah azan subuh, banyak orang yang bangun, banyak orang yang berangkat sholat,
aman, maka diantar langsung sama ibunda Imam Ahmad. Imam Ahmad diantar langsung oleh ibunya ke masjid supaya belajar hadis. Sampai beliau jadi imam ahli hadis. Dan beliau muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Yang menarik kisahnya itu sama. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad sama-sama sudah ditinggal oleh suami waktu anaknya masih kecil. Nah demikian ibu-ibu. Kita nggak punya ilmu tapi kita punya akal pikiran. Kita punya tenaga. Kita punya fisik. Kita bisa ajarkan anak kita. Dengan akal pikiran kita cari guru yang bagus. Dengan fisik kita dukung antar jemput. Maka saudari-saudariku, semangatlah dalam mendidik anak. Karena dia akan membanggakan kita. Ibu-ibu yang punya anak laki-laki jangan pesimis. Anak saya Pak Ustadz tiap hari kerjaannya main. Ngebolang. Mainnya kalau nggak pasir, main air. Itu tanda baik ibu-ibu calon insinyur. Mainnya pasir sama air. Ngobolang. Itulah laki-laki, karena memang laki-laki seneng main. Laki-laki banget berarti. Karena dia calon pemimpin. Dengan main, dia otaknya main. Tantangan. Menemukan sesuatu yang baru, ketantang. Itu kan calon pemimpin. Maka biarkan, asalkan dia tetap kontrol, pulangnya bisa diarahkan. Itulah anak laki-laki. Dan nanti saatnya dia akan menjadi kebanggaan ibu-ibu semua. Ketika dia lewat masa kecilnya, dia sudah sekolah, sudah tahu prestasi, dia kejar, akan membanggakan ibu-ibu semua. Padahal dulu kita pesimis. Akan terlihat hasil dari pendidikan kita. Kalau sekarang masih proses, jangan putus asa. Sabar, terus didik. Karena anak laki-laki lebih mengandalkan otak kanan. Berikan nasihat di waktu yang tepat. Jangan lagi main dinasehati, nggak akan didengarkan. Beda lagi dengan anak perempuan. Anak perempuan banyak bicara. Tapi pengasuhannya lebih mudah. Maka anak laki, anak perempuan kita harus punya cara-cara jitu dalam mendidik mereka. Kita tidak mampu langsung mendidik, serahkan kepada sekolah guru. Tapi tetap kita mengawasi. Kalau di rumah tetap kita ajarkan adab-adab. Pengajaran-pengajaran Islam. Karena sehebat apapun guru, sebagus apapun sekolah, kalau pendidikan anak-anak diserahkan ke sekolah saja, diserahkan ke guru saja, orang tua tidak ikut campur, pasti gagal. Pasti gagal. Orang tua masukin anak di pesantren, diantar awal tahun, dijemput liburan Desember, tidak nengokin, tidak nelpon ke pesantren, taunya beres. Yang penting saya bayar SPP, tidak nunggak, pokoknya anak saya harus jadi orang baik. Saat libur Desember, sholat subuh harus dibangunin. Kerjaannya main HP, game. Akhirnya yang disalahkan siapa? Sekolah. Yang disalahkan siapa? Gurunya. Jadi orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab mendidik
anak. Kita bayar SPP, bayar biaya-biaya sekolah, bukan berarti kita serahkan sepenuhnya. Orang tua juga harus punya peranan dalam mendidik anak. Alhamdulillah kami telah menulis buku berbagi peran dalam mendidik anak. Apa tugas suami, apa tugas istri. Karena tidak bisa semuanya diserahkan ke istri. Istri juga manusia. Capek ibu-ibu? Capek. Istri juga punya perasaan. Kadang naik turun. Kadang jutek. Kadang mager. Kadang apa lagi, Bu? Nah, apa itu? Kadang baper. Kalau sudah baper, maunya makan. Betul, Bu? Iya. Kalau udah makan, ibu-ibu jangan diganggu, bahaya. Ya, wanita, istri itu jangan diganggu. 1, kalau lagi tidur. 2, kalau lagi makan. Kebahagiaan istri, dia bisa istirahat, itu sudah bahagia. Maka biarkan dia sampai menjelang subuh jam 4 bangunin. Tapi tidurnya malam, gasik itu apa? Tidurnya awal, habis isya langsung, jangan diganggu. Para suami jangan ganggu istri kalau tidurnya awalan. Karena kebahagiaan dia itu saat tidur melepas lelah seharian. Bangunin nanti jam 4, 15 menit, 30 menit sebelum adzan. Itu kebahagiaan wanita. Kebahagiaan wanita berikutnya, jangan diganggu kalau lagi makan. Berikan yang dia suka. Suka seblak, belikan seblak. Suka asinan. Ya, bakso. Yang ketiga, jangan diganggu istri kita kalau beli baju. Betul, Bu? Betul. Dia mau baju apa, kasih. Mau milih bahannya dari Viscose Premium, Katun Pinot, MTA, belikan. Ya, belikan. Karena memang wanita diciptakan cinta senang dengan perhiasan. Baju, aksesoris. Bahkan kalau pakai aksesoris harus di matching. Sepatu putih, kaos kaki putih, gelangnya putih, jamnya putih. Iya, tinggal terbang jadi ratu. Ya, ini sifat wanita yang harus dipahami. Maka semoga ibu-ibu yang hadir di sini semuanya menjadi wanita-wanita salehah. Wanita-wanita yang bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Wanita-wanita penghuni surga yang membahagiakan suaminya. Suaminya, bukan suami orang. Baik. Poin ke-42, menyiksa orang yang berada di bawah kekuasaannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita diberi amanah, tanggung jawab, punya anak buah, maka jangan bersikap kasar apalagi sampai menyiksa. Kadang-kadang majikan wanita menyiksa supirnya, tukang kebunnya, dan lain-lain. Sikap seperti ini tanda Allah cabut kasih sayang dalam dirinya. Karena Rasulullah bersabda, la tunza'u rahma illa min syaki. Allah tidak akan mencabut rasa kasih sayang kecuali dari orang yang celaka. Ketika kita bersikap sewenang-wenang pada tukang kebun, pada supir,
atau kepada pegawai karena kita punya toko, berarti kita tidak punya sikap kasih sayang. Orang yang menyiksa siapapun yang di bawah kekuasaannya, kayak pembantu dan seterusnya, dia terkena ancaman Nabi, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling keras menyiksa manusia ketika di dunia. Termasuk dalam hal ini para pemimpin. Jadi kalau kita diamanahi anak buah, karyawan, atau yang bantu-bantu cuci di rumah, jangan sampai kita siksa, kasih gosokan sampai numpuk. Zuhur belum selesai, asar belum selesai, jangan. Ibu di rumah ada yang bantu-bantu tidak? Berarti dikerjain semuanya sendiri. Alhamdulillah. Karena semuanya kan sekarang sudah mudah. Mau ibu-ibu punya cucian bersih, rapi, tinggal beli mesin cuci, masukin baju, keluar udah kelipet. Ada? Ada. Punya nggak? Sama. Jadi sekarang itu lebih mudah mengerjakan pekerjaan rumah. Masak nasi tinggal pencet tombol. Beda dengan zaman orang tua kita dulu. Menghidupkan kompornya saja harus ditiup pakai bambu. Betul ibu-ibu? Belum lagi masaknya pakai apa? Kayu, di atasnya buat nasinya pakai dandang yang gede. Pakai soblok. Harus 2 kali. Diaronin dulu, setelah jadi aron baru dipindah masak nasi. Sekarang lebih mudah. Cuci baju mudah. Masak nasi mudah. Gosok setrika mudah tidak? Mudah, pergi ke laundry 3 hari beres. Mau ekspres sehari jadi ada. Asal siap duitnya. Mau makan, pencet HP. Tiba-tiba datang. Yang dulu orang tua kita nggak tergambar, dia harus masak. Dia harus keluar belanja ke warung. Sekarang belanja kebutuhan ada yang membuka, menerima jasa antar belanja sayur, dan seterusnya. Maka nikmat-nikmat ini kita syukuri sehingga kita tidak semena-mena kepada karyawan atau yang bantu-bantu di rumah. Berikan dia upahnya sebelum keringatnya kering. Hargai dia sebagai manusia, bukan jadikan sebagai binatang. Dia punya rasa lelah, dia punya perasaan yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Maka jangan sampai kita menyiksa manusia-manusia yang berada di bawah tanggungan kita, yang nanti kata Nabi, manusia yang paling keras azabnya hari kiamat ialah yang paling keras menyiksa manusia selama di dunia. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan sampai sini? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana caranya menghadapi anak yang jika diberi nasihat selalu membantah dengan pemikirannya, selalu mencari pembenaran jika berbuat salah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Anaknya usia berapa tahun? Karena usia anak akan mempengaruhi pemikiran. Usia anak 0 sampai 7 tahun kira-kira pemikirannya sudah matang belum? Belum. Maka kalau 0 sampai 7 tahun dihadapi dengan lemah lembut. Diarahkan yang benar. Makan dengan tangan kiri, dia nggak akan membantah pakai alasan macam-macam, tidak. Karena 0 sampai 7 tahun. Diarahkan saja langsung. Kalau makan pakai tangan kanan, ya nak, dengan lembut. Karena mereka pola pikirnya belum matang. Kemudian 7 sampai 14. Berarti 14 itu sudah SMP. Kelas 2 SD sampai SMP. Ini sudah tegas. Jangan diberikan ruang anak untuk memilih. Sudah tegas. Sekolah tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa motor, kamu belum punya SIM. Harus tegas. Lulus SD, kita yang milihkan sekolah, jangan dia yang milih sekolah. Karena otaknya dia sudah lebih maju, tapi belum sempurna. Maka ibu-ibu pilihkan sekolah, kamu sekolah di sini. Kita lihat kemampuannya. Kemampuan finansial, kemampuan anak, dia bidangnya apa, bakatnya ngapalin Quran, apa IT dan lain-lain. Kita yang pilihkan. Karena 7 sampai 14 tegas. Salat usia 7 tahun sudah diperintah. Pelatihan sampai 10 tahun. 10 tahun tidak mau salat, boleh dipukul. Jangan nunggu lulus SMP baru diperintah sholat. Jangan nunggu dipukulnya lulus SMP kalau nggak mau sholat. Telat. 7 tahun sudah pengenalan sholat. Diajarin 3 tahun. 7, 8, 9, 10. 4 tahun. Saat usia 10 tahun dia nggak mau sholat boleh dipukul. Tapi kalau sudah dilatih dari 7 tahun pasti dia terbiasa sholat. Jadi ketegasan 7 sampai 14. 7 tahun ketiga 14 sampai 21 sudah SMA kuliah. Disinilah letak dialog komunikasi. Ngobrol. Tukar pikiran. Tukar itu apa artinya apa? Tukaran. Berantem ya. Diskusi. Jadi bukan berantem, tapi diskusi. Kamu mau kuliah kemana? SMA-nya mau lanjut di pesantren apa di luar? Diskusi. Kalau pilih sekolah di rumah nggak pesantren lagi, tapi harus begini. Tetap pakai jilbab. Tetap tidak boleh keluar malam dengan laki-laki. Jadi ada diskusi, ngobrol. Nah disitulah ibu-ibu harus pintar dengan pola pikir anak yang sekarang ini sebutannya Gen Z. Jadi kita harus ngimbangin pola pikir mereka. Diajak dialog sehingga akan ketemu titik kesepakatan. Oke, kalau sekolah di rumah nggak lanjut pesantren. Kesepakatannya kita apa? Kesepakatan bersama. Karena dialog. Ini yang perlu dilatih oleh para orang
tua. Dan suami juga harus ikut andil, ngobrol sama anak-anaknya. Apalagi idolanya anak perempuan itu kan ayahnya. Figur yang akan membuat nanti gambaran si anak perempuan punya suami itu biasanya kayak ayahnya. Maka ayah harus turun mendidik anak saat-saat usia akil balik 14 sampai 21. Semoga kita semua dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita. Ada seorang teman yang menjatuhkan kehormatan saya di hadapan orang banyak. Saya sudah memaafkan. Namun apakah boleh jika saya menjaga jarak dengan teman saya tersebut? Karena teman saya justru mendiamkan saya. Padahal teman saya yang menjatuhkan kehormatan saya. Ibu, kalau ibu sudah memaafkan, maka berusahalah untuk ikhlas. Berusaha untuk legowo. Legowo itu apa? Lapang dada, hati kita plong. Masalah dia mendiamkan kita bukan urusan kita, yang penting kita sudah maafkan. Ternyata dia yang mendiamkan, tidak mau menegur kita, biarkan. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Kita jangan ikut-ikutan mendiamkan. Tetap laksanakan hak-hak muslim. Ucapkan salam jika berjumpa. Kalau diundang, datang. Kalau duduknya di sebelah kita saat ngaji, dia bersin, doakan. Dia bilang alhamdulillah, kita jawab apa? Yarhamukallah. Jangan dibilang dibalas, rasain syukur. Kena flu. Jangan. Jadi kalau sudah memaafkan, berusaha ikhlas. Berusaha ikhlas. Jangan kita balas mendiamkan, tapi kita tegur, kita sapa dengan ucapan salam, walaupun jaga jarak tidak ada masalah. Tapi kalau ketemu, tetap berusaha hak-hak sebagai muslim ditunaikan. Dan jangan lupa doakan teman yang menfitnah kita ini. Doakan teman yang menjatuhkan kehormatan kita, doakan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah, balaslah dengan yang lebih baik. Maka kita kecewa karena dilecehkan kehormatan, tapi kita balas dengan kebaikan dengan cara mendoakannya. Semoga teman kita itu sadar dan bisa kembali lagi. Ustadz, jika suami tidak memberi nafkah, apakah istri tidak wajib melayani suami? Suami tidak memberi nafkah, berarti dia dosa. Suami yang tidak memberi nafkah ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia mampu. Mampu, punya uang tapi pelit. Kalau dia punya uang pelit, tidak ngasih nafkah, ibu-ibu boleh ambil uang suami diam-diam. Tapi secukupnya. Secukupnya untuk kita, secukupnya untuk anak-anak. Karena satu hari Hindun bintu Utbah pernah mendatangi Nabi dan beliau katakan, suami saya pelit, tidak kasih nafkah yang mencukupi saya dan anak-anak saya. Nabi bilang, ambil. Apakah boleh saya ngambil hartanya diam-diam? Kata Nabi, boleh, ambil secukupnya. Secukupnya untuk kamu dan anak-anakmu. Berarti kalau suami kita kaya, pelit, tidak kasih nafkah, boleh diambil diam-diam.
Kemudian kalau suami kaya punya uang tidak ngasih nafkah, bukan pelit lagi. Orang kalau pelit kan masih ada yang cair ya. Pelit minimal sedikit ada yang turun. Tapi ini kaya nggak sama sekali nggak ngasih nafkah. Maka istri boleh menjadikan hal itu sebagai hutang. Hutang yang ibu-ibu boleh nagih. Direpel gimana Pak Ustadz? Boleh direpel. Setahun gak ngasih nafkah, total aja sama ibu-ibu. Sebulan berapa ibu-ibu nafkahnya? 5 juta kali 12, 60 juta. Bikin invoice. Invoice tagihan. Apa ini invoice? Invoice apa? Tagihan kamu gak ngasih nafkah. Sudah setahun. Itu kalau keadaan suaminya apa? Kaya, punya uang. Keadaan berikutnya suaminya tidak kaya alias miskin. Tidak punya uang. Apakah karena di PHK atau karena sakit berkepanjangan sehingga dia tidak bisa bekerja, tidak bisa jualan, maka hak nafkah tergantung ibu-ibu. Ibu-ibu mau menggugat pisah, boleh. Boleh gak? Boleh. Itu hak. Karena kita ingin dapat nafkah, sementara suami tidak menafkahi. Boleh. Atau kita tuntut ke pengadilan bahwa suami kita bangkrut, dihukumi bangkrut. Orang yang bangkrut boleh diambil asetnya. Aset suami apa yang ada? Ya, ini. Jadi ibu-ibu ketika suami tidak memberi nafkah, kalau dia orang yang nggak punya uang dan dia juga malas kerja misalkan, maka boleh digugat cerai. Boleh digugat cerai. Tapi kalau sakit gimana ibu-ibu? Tega ibu-ibu gugat cerai. Jika suami sakit, nggak bisa ngasih nafkah, nafkah batin nggak bisa, nafkah uang tinggal sisa-sisa, kemudian ada SMS masuk. Saya bersedia menjadi imam pengganti. Kira-kira ibu layanin apa enggak? Tergantung. Astagfirullah. Apa ibu? Istikharah dulu, Masya Allah. Saya siap jadi imam pengganti. Hukumnya nawarkan diri gitu ya. Ya nanti aja kalau jadi betulan. Sekarang jangan menghayal dulu. Kasihan suaminya masih sehat. Ustadz, bagaimana solusi untuk anak yang tidak dekat dengan orang tua? Terutama dengan ayah karena ayahnya galak. Dari dulu tidak pernah ngobrol dengan anak sehingga anak takut dan canggung. Jika mau ketemu ngobrol sama ayahnya, mohon solusi nasihat untuk ayah dan anak tersebut. Kalau ayahnya galak, maka si anak temui saja. Temui, cari celah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada ayah tersebut. Jadi ajak cari celahnya. Misalnya lagi santai pulang kerja, dia lagi main HP. Kita dengan bahasa yang baik, mohon izin ya, mau ngomong boleh gak? Kalau dia bilang ngomong apa? Duduk sini. Udah duduk. Duduk aja walaupun kaki bergemeter. Ngomong apa? Duduk sini. Udah duduk. Ayo ngomong. Ini ya. Apa? Misalnya mau jalan-jalan Desember dari sekolah tapi nggak punya uang. Udah tuh ambil di lemari. Udah ambil. Nah. Cukup kan? Cukup. Ya udah. Ya itu cair satu berhasil. Besok apa lagi? Mulai pelan-pelan. Dan istri juga mengingatkan suami. Mbok yo di depan anak jangan galak-galak.
Ya, istri mengingatkan suami. Sehingga hubungan anak dengan suami itu akan dekat. Dan doakan, jangan lupa doa. Karena gunung yang keras diturunkan Al-Quran, gunungnya tunduk. Apalagi cuma hati manusia yang tentu hatinya tidak sekeras gunung. Maka doakan dengan doa-doa yang terbaik, semoga Allah melembutkan hatinya. Jika alasan tidak menyusui anaknya karena air susunya tidak keluar atau sedikit, apakah ibu tersebut tetap berdosa terkena hadis yang tadi Ustadz sebutkan? Mohon nasihat. Kalau ada alasannya karena tidak keluar, ya, maka tidak dosa. Kalau keluarnya sedikit, maka berikan yang sedikit. Sudah nggak keluar lagi, belikan susu formula. Jadi yang masih keluar sedikit, kasih. Kemudian selebihnya ganti dengan susu formula. Yang tidak keluar sama sekali tidak dosa. Karena dia punya uzur, punya alasan sebab yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hari pertama sampai keempat ASI tidak keluar, akhirnya si ibu memutuskan untuk pakai sufor. Ya, ini harus dikonsultasikan juga. Karena awal-awal melahirkan memang kadang-kadang tidak langsung keluar. Walaupun anak kita sudah banyak. Dan kita harus ada usaha. Usahanya apa? Ibu minum makanan yang bisa menyuburkan ASI. Contohnya daun katuk. Tidak suka daun katuk, beli yang ekstrak, sudah jadi pil, sudah jadi kapsul, betul? Bisa menyuburkan ini. Jadi ada usaha dulu. Ya, dengan usaha kita semoga Allah menyuburkan ASI kita. Jadi seperti itu. Tidak bersandar kemudian ya udahlah ganti, tidak. Tapi tetap harus ada usaha. Kalau sudah usaha mentok, barulah kita putuskan ganti. Qadarullah, saya menghentikan pemberian ASI ke anak saya yang pertama dan kedua pada saat dulu saya kerja. Hanya sekitar 3 bulan saja karena saya masih awam. Bagaimana cara bertaubatnya? Taubatnya cukup dengan taubat yang nasuhah. Minta ampun sama Allah. Karena menghalangi ASI dosa besar. Dosa besar hanya dengan taubat. Kita sholat taubat 2 rakaat. Di dalam sholat kita sebutkan, ya Allah, aku menghalangi anakku yang pertama dan kedua dari minum ASI. Hanya karena alasan dunia. Maka ampunilah dosa saya ya Allah dan saya tidak akan ulangi lagi. Ya, minta doa dengan bahasa kita. Bahasa yang kita mampu. Dan kalau sudah taubat, dapat anak lagi berikutnya, jangan diulangi lagi. Kita tebus dosa kita, iringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik yang menghapusnya. Bagaimana caranya? Minta ke suami, Mas, mau punya adik lagi, mau punya anak lagi. Loh, kok tiba-tiba mau minta anak? Iya, mau nebus dosa. Ya, jadi silakan bilang ke suaminya nanti kalau pulang kajian. Ya, ibu-ibu? Enggak. Sudah 50, Bu? Masih muda 50. Khadijah 50 punya anak. Anaknya Nabi itu dari siapa? Dari Khadijah semua. Enggak ada dari Aisyah, dari Ummu Salamah, enggak ada. Padahal usianya sudah sepuh. Maka bisa. Asalkan tetap ibu-ibu olahraga pagi. Bagaimana jika anak-anak sekarang senangnya main game? Orang tua sebaiknya gimana? Ini PR kita bersama. Kalau anak senang game itu memang perlu ditegur. Satu, jangan difasilitasi. Ibu-ibu belikan HP atau alat game.
Apa kalau dulu ada istilah zaman kita Nintendo apa? Ya, jangan dibelikan. Kedua, jangan dikasih HP. Bikin kesepakatan sama anak, kamu boleh punya HP lulus SMA. Sekarang anak-anak ibu-ibu ada yang sudah dikasih HP sebelum SMA? Ada. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Ya, perlu diperbaiki. Karena jangan sampai anak kita kecanduan HP. Kemudian, kalaupun dia mau main game, batasi. Karena akibatnya nanti membuat saraf-saraf jari-jarinya akan rusak. Ibu-ibu setelin, anak-anak yang kecanduan game sudah masuk rumah sakit jiwa. Cari videonya banyak, tontonin ke anak kita. Ini bukan hoax nak. Dia tangannya gerak-gerak terus karena sering main game. Tontonin, perlihatkan ke anak kita supaya dia juga mengambil pelajaran. Kalau saya jari-jarinya ngetik-ngetik HP terus main game, saya akan seperti dia. Dan itu banyak di YouTube. Perlihatkan. Anak-anak kecanduan game, saraf-sarafnya rusak. Saraf jari jemari, saraf otaknya, karena dia termakan dengan sistem game. Level 1, level 2, emosional tidak stabil, kalah HP-nya dibanting. Betul? Nah, ini bahayanya game. Tontonkan sama anak orang-orang yang kecanduan game dan sudah rusak. Rusak tangannya, rusak akalnya. Perlihatkan ke anak kita supaya dia takut dan dia mikir. Kalau saya sering-sering main game, saya akan seperti mereka. Ini perlu juga untuk disampaikan ke anak. Jadi ibu nanti pulang lihat di YouTube, kalau ada tunjukin ke si anak. Ketika masuk waktu sholat, si A masih dalam perjalanan habis taklim. Kedua pas sampai rumah ketika mau sholat ternyata haid. Dengan cara mengkode sholat zuhur yang tertinggal, kodenya nanti saat suci. Ketika suci, walaupun sucinya Isya, maka sholat zuhurnya dikerjakan di waktu Isya. Ya, jadi tidak menunggu sucinya Isya, kita sholat Isya kemudian sholat zuhurnya besoknya, enggak. Laksanakan sholat Isya, habis itu qadha sholat zuhur, karena kita melalaikan sholat zuhur. Sholat Isya dulu, bayar hutang dulu yang waktunya. Sholat Isya kan itu sucinya Isya, maka kerjakan Isya dulu baru zuhur. Kalau mau zuhur dulu dengan syarat waktu Isyanya masih panjang. Kalau waktu Isyanya sudah pendek, jangan sampai nanti zuhur dulu statusnya qadha, Isyanya habis qadha juga. Maka kerjakan yang waktunya masih ada. Bagaimana jika anak punya utang pinjol yang belum dibayar-bayar sampai didatangi debt collector ke rumah orang tuanya? Anak gak ada uang untuk bayar. Asalnya orang tua bagaimana? Serahin aja anaknya. Serahkan anaknya ke debt collector. Suruh dia tanggung jawab. Udah nih Pak, anak saya ambil aja. Jangan dilunasi. Biar anak ngambil pelajaran. Pinjol itu bikin benjol. Jangan alasan sayang anak kita bayarin hutangnya terus begitu sampai dia nggak sadar. Bagaimana kalau kita meninggal? Siapa yang bayarin hutang anak kita? Ya. Jadi semasa hidup kita bayarin terus. Jangan dimanja. Anak yang melakukan kesalahan, berikan kesempatan dia tanggung jawab. Berikan kesempatan. Atau kalau ibu-ibu tidak mau menyerahkan anaknya ke debt collector, berikan dia target untuk kerja. Dalam sebulan kamu harus dapat uang sekian. Tanggung jawab. Kamu yang berbuat, kamu yang tanggung
jawab. Jadi jadikan anak kita itu pemberani memikul tanggung jawab karena dia bersalah. Jika punya anak belum 2 tahun tapi sudah hamil lagi dan sering kontraksi jika menyusui sehingga disuruh berhenti menyusui oleh bidan dan dokter, akhirnya anak disapi dan dikasih sufor. Asalkah demikian? Kalau atas rekomendasi bidan dan dokter boleh. Istilahnya apa? Kesundulan ya. Kita belum 2 tahun anak kita, kemudian kita sudah hamil lagi. Wajar. Disapi nggak ada masalah. Karena demi kebaikan anak yang sedang dikandung. Dan demi kebaikan si ibu yang mengandung. Jadi kalau rekomendasi dokter, boleh dipakai. Boleh dipegang. Jadi kita sapi, anak yang pertama kasih sufor. Itu alasan, sebab. Sehingga kita tidak dosa dengan hal itu. Anak saya itu dempet-dempet, terutama anak ke-1, anak kedua. Sekarang anak ke-1 kelas 2 SMP, anak kedua 1 SMP. Maklum pengantin baru. Darah muda. Sampai sekarang juga masih muda. Ya. Nah. Jadi wajar kalau begitu. Yang penting punya alasan. Akhirnya kita sapi waktu itu 1 tahun 2 bulan. Dan sudah ada adiknya 1 tahun 2 bulan. Ya nggak ada masalah. Bagaimana lagi? Kontraksi. Kemudian ibunya juga kasihan. Ya kita kasihan juga sama anak pertama. Tapi ya bagaimana lagi? Jika hidup anak laki-laki kita masih belum mampu ekonominya, apakah kita sebagai orang tua pantas berumroh? Sedangkan kita udah pernah umroh, apakah asalnya kita bantu terlebih dahulu anak kita, misal dengan membelikan rumah agar anak tidak ngontrak melulu. Anak laki-laki, ketika dia sudah berkeluarga, maka dia punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Maka orang tua hanya sekedar membantu sewajarnya, tidak memanja si anak dengan memberikan nafkah tiap bulan. Karena dia harus punya tanggung jawab jadi laki-laki. Ngontrak mulu nggak ada masalah. Tidak dosa ngontrak. Dan punya rumah nggak wajib. Punya rumah wajib tidak? Tidak wajib. Yang penting istrinya dapat tempat tinggal. Baik dengan ngontrak, tinggal di masjid, numpang rumah mertua, silakan. Tapi bagaimanapun istri, besan, menantu harus dimuliakan. Supaya dia punya privasi. Kontrak itu lebih baik. Jadi berikan tanggung jawab itu kepada anak. Jangan melulu orang tua. Sehingga anak tidak dewasa, tidak terbiasa hidup susah. Kaget nanti ketika orang tuanya sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang ngasih nafkah. Dia akan kaget, bahkan stres. Karena selama ini selalu dibantu terus. Dia tidak berdiri. Kita kasih ikan terus. Harusnya kasih apa Bu? Kasih pancingnya. Supaya dia kerja. Dia laki-laki. Tanamkan kamu itu laki-laki. Punya tanggung jawab anak dan istri. Ya, sehingga orang tua juga mendidiknya dengan tepat. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang emergensi. Istrinya mau melahirkan, dia nggak punya uang, anak kita, ya sudah, kita bantu daripada meninggal. Iya kan? Ini emergensi sifatnya. Tapi yang tidak emergensi jangan selalu kita berikan. Sehingga anak merasa dia merasa dimanja dan seterusnya. Kalau suami sudah meninggal, asalnya istri nikah lagi atau tidak Ustaz? Sementara anak-anak tidak setuju jika ibunya nikah lagi. Bagaimana sebaiknya? Dilihat kondisi istri. Kalau kondisi istri dengan tidak menikah membuat fitnah. Banyak laki-laki yang datang, banyak yang menggoda, dan diri kita juga tidak aman. Ya, kita tidak aman. Malah kita terfitnah jadi pacaran, lebih baik nikah lagi.
Ini pernah kejadian, ada kasus yang saya dapati, suaminya meninggal. Suaminya ustadz meninggal. Kecelakaan. Si istri tidak menikah dalam waktu yang lama. Banyak yang ngedeketin. Sampai akhirnya si istri, ya namanya wanita, masih muda waktu itu istrinya. Umur 27 mungkin. Masih muda. Akhirnya tergoda apa? Pacaran jadinya. Ya janjian ketemu di mana. Itu kan wanita, berarti dia memang butuh. Dia masih butuh laki-laki. Kalau kondisinya seperti ini, lebih baik nikah lagi daripada terjatuh dalam perbuatan zina. Lain halnya kondisi istri yang sudah, ya mohon maaf, menopause, sudah tidak haid, pikirannya sudah kain kafan, udah gak ada ikatan dunia, ngurusin anak. Kalau datang ada kajian Kamis, nomor paling depan, udah gak ada kepikiran dunia. Ya, melihat laki-laki biasa. Beda dengan ibu-ibu yang ngejawab nih. Melihat laki-laki kadang kan lain lagi. Nah ini, jadi kalau kondisinya sudah seperti itu, lebih baik tidak usah menikah. Karena dia tidak ada gairah, semangat, dan lain-lain. Sudah pikirannya akhirat, pikirannya ngurusin anak, sudah fokus. Ya, setuju ibu-ibu? Setuju. Tinggal ibu-ibu masuk yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Bolehkah wanita ikhtiar untuk cari suami lagi? Bagaimana cara ikhtiar yang baik? Kalau memang kondisinya tadi ya dikhawatirkan jatuh dalam fitnah, silakan. Cara ikhtiar yang baik sebagaimana waktu gadis ibu-ibu menikah. Gimana cara ikhtiarnya? Hubungi orang-orang yang terpercaya. Ya hubungi. Ada calon gak buat saya? Imam yang baik. Ya. Tanya, silakan. Kemudian berdoa. Kemudian juga berusaha mencari yang terbaik. Semoga Allah mudahkan. Jika di dalam kajian asalnya wanita yang bercadar, buka cadarnya atau tidak Ustaz? Buka. Agar bisa kenalan, bisa memberikan senyuman kepada sesama wanita. Saling mengenal, saling mencintai. Karena kalau cadar tidak dilepas, terus terang akan sulit mengenali. Iya. Ya, jadi ibu-ibu yang pakai cadar dibuka. Dan kita juga kan laki-laki di sini tidak melihat ibu-ibu, maka buka. Ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau ada CCTV? Nah, ini baru kalau ada CCTV. Jika ada kajian, tutupin dulu CCTV-nya. Tutup pakai handuk, pakai apa gitu ya. Ini supaya ibu-ibu bisa saling kenalan. Nah, kalau tidak mau buka di sini, bikin acara di rumah, rujakan dalam rangka kenalan yang ngaji Kamis pagi pekan kedua. Nanti besoknya bikin lagi acara kenalan kajian Kamis pagi pekan ke-1. Ya silakan diatur supaya saling kenal. Tanya rumah, tanya alamat. Siapa tahu pagi-pagi lapar nggak ada sarapan bisa numpang. Jika istri dulu belum tahu ilmunya sehingga tidak maksimal dalam menyusui anak, apakah tetap diminta pertanggungjawabannya di akhirat? Berarti jahil. Kalau orang jahil belum tahu ilmu, dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami bersalah. Bersalah gara-gara tidak tahu ilmu, maka dimaafkan. Bagaimana caranya agar ibu bisa bersungguh-sungguh mendidik anak di zaman yang banyak fitnah seperti sekarang Ustadz? Yang pertama, ibu luruskan niat.
Ibu-ibu nggak usah banyak pikiran kemana-mana, fokus satu-satu. Ibu-ibu banyak pikiran nanti jatuhnya ke badan. Kita satu-satu. Kalau waktunya tidur, jangan mikirin nanti besok mau makan apa, nggak usah. Tidur sudah. Sehat, besok hadapi hari baru, ngantar anak sekolah dan lain-lain, ngurus rumah, seperti itu. Ketika istirahat, anak pulang, diajarkan yang baik. Yang penting fokus satu persatu dan kita membekali diri juga dengan mengaji. Apabila kita sebagai orang tua menyekolahkan anak di sekolah negeri agar nanti masuk perguruan tinggi lebih mudah dan bangga anaknya lulusan sarjana. Apakah orang yang sudah hijrah seperti ini termasuk tidak zuhud dan qanaah? Mohon nasihat ya Ustaz. Sarjana itu gampang sekarang, nggak harus dari negeri. Sarjana itu mudah dan tidak harus melewati proses sekolah negeri. Karena sekolah swasta juga sudah diakui. Apalagi ada jalur prestasi hafalan Quran. UGM itu menerima jalur prestasi hafalan Quran. UI menerima jalur prestasi hafalan Quran. Banyak sekarang kampus-kampus negeri yang mereka sudah menyadari kualitas lulusan anak pesantren itu lebih baik. Yang mereka menghafal Quran itu lebih sopan, otaknya lebih encer, karena sudah terbukti bisa ngapalin Quran. Jadi bukan satu keharusan kita mengorbankan anak kita diajari akidah sifat 20. Di negeri sekolah agama akidahnya apa? Sifat 20. Diajari nyanyi-nyanyi, diajari pelajaran kesenian. Ya. Jadi bukan alasan sarjana kemudian kita harus sekolah-sekolah seperti itu. Apalagi sekolah-sekolah Islam sudah banyak yang akreditasi A. Akreditasi A itu unggul. Sekolah unggul yang tidak bisa diremehkan. Jadi banyak cara untuk bisa mendapat kuliah perguruan tinggi negeri dan lain-lain, tidak harus dari sekolah yang negeri. Saya punya anak tiri berusia 16 tahun. Selama usia 16 tahun anak saya belum pernah ketemu dengan ibu kandungnya. Bagaimana cara saya dan suami saya mempertemukan anak tiri saya dengan ibunya? Sedangkan akhlak dan adab ibu kandungnya tidak baik, dari kecil tidak pernah dijenguk dan tidak mau mengurus anaknya, menyusui tidak mau. Sekedar bertemu tidak ada masalah. Bertemu sehari 2 hari tidak akan merubah akhlak si anak. Ajak suami cari ibu kandungnya, kalau sudah ketemu ngomong, ngobrol biasa, say hello, setelah selesai pulang. Ya insya Allah baik, karena dalam rangka menyambung silaturahim. Bulan punya anak laki yang sudah lulus kuliah. Belakangan ini sholatnya maunya di rumah. Si ibu sudah mengingatkan untuk sholat ke masjid, tapi anaknya tetap sholat di rumah. Akhirnya tidak mengingatkan lagi karena merasa pegel. Apakah tindakan si ibu salah? Apakah ada batasan usia memperingatkan anak sholat ke masjid? Kewajiban kita memperingatkan terus. Adapun hasilnya dia sholat atau tidak di luar tanggung jawab. Jadi kita hanya mengingatkan saja, dia berangkat ke masjid atau tidak, tanggung jawab bersama Allah. Karena namanya hidayah di tangan Allah. Manusia cuma bisa berusaha. Kalau kita sudah usaha maksimal, hasilnya tidak sesuai keinginan, maka kita tidak dosa. Ini yang perlu dipegang. Kita cuma bisa berusaha. Ibu tiri saya secara hukum tidak mahram dengan suami saya. Lalu bagaimana jika ibu tiri saya sudah tua dan menopause? Apakah batas mahram masih berlaku antara ibu tiri dan suami saya? Masih. Walaupun sudah tua, menopause, tetap tidak boleh salaman. Ibu tiri tetap harus pakai jilbab di depan suami kita.
Diberi keringanan wanita menopause itu tidak pakai cadar, bukan tidak pakai jilbab. Tetap bajunya tetap baju menutup aurat. Sementara ayah dan ibu kandung saya sudah meninggal dan ibu tiri saya mengasuh saya sejak balita, jadi tidak mungkin saya membatasi interaksi antara ibu tiri dan suami saya karena sudah seperti ibu kandung saya sendiri. Iya, tinggal suaminya aja dikasih tahu itu masih bukan mahrammu. Kamu nggak boleh tidur berdua. Kamu nggak boleh berduaan di kamar, ya. Ini. Apakah parameter yang menimpa kita berupa hal yang tidak menyenangkan itu sebuah azab atau dosa yang kita buat atau ujian atas keimanan kita? Bagaimana kita tahu cara menyikapinya? Kalau ujian itu semakin membuat kita dekat kepada Allah, maka itu namanya ujian. Tapi kalau musibah semakin kita jauh, dikasih nikmat semakin jauh, itu namanya azab, siksa, musibah. Jadi tinggal dilihat, kita semakin dekat kepada Allah atau jauh. Nikmat ini mendekatkan pada Allah atau jauh. Musibah ini membuat kita taubat atau tidak. Sehingga Allah menegur kita dan seterusnya. Bolehkah kita mengusahakan berhutang untuk berangkat haji furoda karena ingin berangkat tahun ini? Sanggup membayar, punya harta untuk membayar ketika pulang. Yang pertama, orang yang berhutang untuk haji, satu, hukumnya tidak wajib. Dua, dia tidak wajib berhutang. Kalau tidak wajib berhutang, maka tidak wajib haji. Karena tergolong orang gak mampu. Ya. Kedua, kalaupun pengen berhutang, boleh. Satu, tadi hukumnya apa? Berhutang untuk haji tidak wajib. Kalaupun ingin berhutang, boleh. Tapi dengan syarat ada uang yang bisa dia ganti. Pulang haji mau dapat bonus besar. Silakan dia pinjam teman, kemudian dia ganti sepulang haji. Mumpung sekarang musim haji masih jauh, harta aset yang kita punya lebih baik dijual sekarang. Punya harta untuk membayar ketika pulang. Berarti kalau memang ada sekarang aset yang bisa dijual, lebih baik jual. Kemudian kita daftarkan haji furoda, berangkat langsung. Ya, nah ini. Jadi ibu tidak wajib hutang. Kalaupun mau hutang boleh. Dengan syarat ada uang yang bisa dibayar ketika pulang haji. Karena sekarang nanyanya masih bulan Oktober, dipanjang, usahakan aset-aset yang ada sekarang jual saja. Langsung daftar furoda, bayar lunas. Dengan nanti kita bisa berangkat dengan tenang karena tidak berhutang. Saya hidup di dunia ini banyak sekali dosa kepada orang tua, pada mertua, kepada suami, ipar, anak, teman, tetangga, dosa kecil, dosa besar yang lalu. Sengaja ataupun tidak disengaja, apakah saya bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Bagaimana cara agar saya diampuni oleh Allah? Taubat. Bagaimana Ustadz agar bersih dan bisa masuk surga? Sungguh-sungguh taubat, kemudian iringi perbuatan jelek dengan amal soleh. Taubat dulu. Kalau pernah menyakiti manusia, minta maaf. Mertuanya, suaminya, temannya, tetangganya minta maaf. Taubat. Setelah itu berubah. Iringi dengan perbuatan amal soleh. Bagaimana menghadapi orang tua yang sampai saat ini masih menuntut saya untuk bekerja padahal secara finansial suami sudah sangat mencukupi. Orang tua seperti kecewa dan malu jika saya hanya menjadi ibu rumah tangga. Apakah termasuk durhaka buat kecewa orang tua? Tidak. Kadang-kadang kita disekolahkan sampai kuliah. Sudah lulus kuliah jadi sarjana cuma dapat ibu rumah tangga. Cuma jadi ibu rumah tangga. Maka ibu harus bisa jelaskan ke orang tua, justru saya bangga jadi ibu rumah tangga. Karena yang ngajarin anak saya lulusan sarjana. Daripada saya kerja, yang ngajarin anak saya lulusan SD, babysitter,
Lebih baik saya langsung yang ngajarin anak, sudah jelas lulusan sarjana. Jadi justru bangga jadi ibu rumah tangga. Kondisi bagaimana seorang istri boleh tidak mau hamil lagi, Ustadz? Uzur yang seperti apa yang bolehkan istri tidak mau hamil lagi? Apa kalau udah umur 40-an itu sudah uzur boleh tidak mau hamil lagi? Umur 40 kadang-kadang wanita itu beda fisiknya. Ada yang masih kuat, ada yang sudah lemah. Kalau sudah lemah boleh tidak hamil lagi. Apalagi atas rekomendasi dokter. Kemudian dilihat kemampuan rahimnya dan lain-lain, kesehatan ya. Ini kalau memang masih sehat, pengen hamil, masih kuat, silakan. Bolehkah wanita memilih melahirkan secara sesar dengan pertimbangan kenyamanan fisik dan mental karena sangat takut melahirkan secara normal? Justru yang sesar itu malah tidak nyaman fisiknya. Lukanya sembuh lama, bergeraknya tidak bebas. Ibu-ibu lahiran normal seminggu udah bisa nyuci baju. Sakitnya cuma sebentar, lebih baik normal. Anak saya 7, semuanya lahir normal. Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan dengan persalinan normal. Namanya normal itu pasti sehat. Justru yang sesar itu yang tidak sehat. Lukanya lama, pergerakan terbatas, nggak bisa punya anak lagi dengan cepat, betul? Kalau sudah sesar minimal berapa tahun hamil? 2, 3, bahkan 4. Kalau melanggar, sudah sesar setahun hamil lagi, ini justru membahayakan. Jadi justru Anda harus dibalik pola pikirnya. Yang normal itulah yang sehat. Usia berapa tahun mendidik anak agar anak mandiri kelak dan tidak tergantung secara materi kepada kita, juga bisa berdiri sendiri? Biasakan dari kecil ibu-ibu. Biasakan dari kecil. Dulu saya kecil itu bantu jualan orang tua. Apa tugas kita? Setiap pagi sebelum berangkat sekolah disuruh nganter kue ke warung-warung. Nganter kue. Ibu saya itu kalau bikin kue namanya kue Bugis sama kue pisang. Kue pisang itu yang dibungkus daun. Namanya apa? Nagasari. Ya, satu lagi kue Bugis. Kue Bugis namanya apa? Dalamnya itu ini kelapa. Ya. Itu kita suruh nganterin ke warung-warung. Ada 5 warung, satu warung bisa 15-20 kue. Dibiasakan. Kemudian kalau belanja ke pasar, saya diajak. Ini beli daun di sini, beli kelapa tokonya di sini, sehingga suatu saat ibu kurang sehat, saya yang berangkat naik sepeda. Karena udah tahu tempat belanja kelapa di sini, belanja pisang di sini, tinggal bilang aja langganan ke ibu. Ini karena pembiasaan dari kecil. Pembiasaan dari kecil. Kemudian kalau Ramadan, ibu saya itu menerima order kue kering buat lebaran. Bikinnya apa? Kue keringnya banyak. Bikin misalkan kue keripik bawang. Tahu keripik bawang? Itu bisa 5 kilo kita kalau bikin. 5 kilo adonan. Saya bagian giling. Ya, nanti ada anak yang lain bagian ngiris-ngiris. Jadi kalau udah Ramadan jam 8 pagi sekolah libur, itu kerja sampai zuhur. Anak 9 semuanya bergerak. Ada bagian goreng, bagian ngiris-ngiris, bagian giling. Gilingnya itu kalau bikin keripik bawang gak bisa 1 kali, 2 kali giling. Tebal dulu baru tipis. Dan angkanya itu sudah dikasih tahu, angkanya sekian.
Kemudian bikin pastel kecil isinya abon. Apa namanya itu? Nah ini jadi sejak kecil sudah dibiasakan mandiri. Sampai saya SMA, karena sudah sering ke pasar, saya belanja alat tulis di pasar, saya jual di kelas sekolah. Beli pulpen, beli tip ek, penggaris, buku, saya beli di pasar. Karena sering diajak ke pasar jadi tahu toko buku yang murah di sana. Saya bawa jual ke teman-teman sekolah SMA. Banyak yang beli. Akhirnya SMA tidak minta lagi jajan sama orang tua. 3 tahun saya tidak minta uang jajan. Bahkan adik saya sunat saya biayain. Dengan biaya 800.000 di zaman 1998. 800.000 itu gede. Ya. Saya yang biayain karena memang dari kecil sudah dibiasakan sama orang tua untuk mandiri. Nah sayangnya adik-adik saya tidak mengikuti seperti saya dibiasakan. Jadi mereka sekarang pun tidak semandiri kita. Ya, tidak semandiri kita. Walaupun tetap setelah orang tua meninggal mereka tetap ya mandiri dengan kehidupan masing-masing. Jadi pembiasaan itu sangat penting. Kita sudah menikah sekarang biasa. Jualan itu biasa. Nah. Cukup ibu-ibu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.